Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke project game balap saya, yaitu Dodge Race. Nah, untuk gamenya sendiri itu terakhir kali saya update itu saya udah nambahin fitur pause. Nah, di fitur pause ini saya bisa nge-save si gamenya, dan nantinya saya udah tambahin juga di main menunya itu sebuah button continue. Jadi kalau misalkan si playernya itu bermain di track yang manapun itu, kalau misalkan di save itu nanti bakal ngelanjutin gamenya di track yang terakhir kali dia save kayak gitu. Oke, nah untuk metode si save-nya saya menggunakan sebuah fitur bawaan Unity, yaitu yang bernama Player Preps. Nah, Player Preps ini apa? Player Preps ini digunakan biasanya untuk menyimpan data secara sederhana gitu, permanen di komputer atau perangkat pemain. Jadi biasanya si Player Preps ini menyimpan data-data sederhana gitu buat data gamenya, dan datanya tuh bakal tersimpan kalau misalkan gamenya ditutup maupun scene-nya berganti kayak gitu. Cuman kalau gamenya ditutup di website kayak gini saya belum coba. Oke, nah untuk gamenya itu sendiri udah saya deploy juga ke sebuah website, yaitu yang bernama itch.io nih, itch.io. Oke, dan karena semuanya parameter saya udah aman gitu buat gamenya, jadi udah saya deploy juga. Terus buat kalian kalau misalkan pengen coba si gamenya, boleh nanti saya taruh link si gamenya tuh di deskripsi. Jadi nanti kalian boleh cobain lah gamenya sendiri kayak gitu. Oke, nah sekarang kita bakal coba jalanin si gamenya. Terus di websitenya juga udah ada penjelasan tentang gamenya, fitur gamenya, serta ada kontrol si gamenya. Oke, saya coba jalanin. Nah, nantinya bakal loading nih kayak ini. Kita coba perbesar ya. Oke, nah sekarang buat tampilan gamenya kayak gini. Ada nambah satu button, yaitu continue. Oke, ini kayaknya gara-gara saya nge-record pakai OBS ya. Track 1. Oke. Satu lap di sini.
dia bakal ngelanjutin di posisi yang sama, di lap yang sama juga nih. Tadi saya udah terusin 1 lap, terus si mobil musuhnya juga sama gitu, dia di posisi yang sama terus bakal ngelewatin lapnya juga gitu. Oke, coba saya save lagi ya, save. Nah, ini bakal posisi yang tadi tuh. Oke, kayak gitu. Nanti kita bakal si diperbarui sistemnya. Di sini buat codingannya itu udah saya push ke GitHub. Nah, ini ada post manager sama script post manager sama save. Nah, kalau misalkan di post manager itu script untuk si button-buttonnya gitu. Nah, untuk pause ini tadi untuk button pause buat munculin si panel menu pause-nya, terus resume buat ngelanjutin si gamenya, exit to menu untuk pindah scene ke main menu ke menu gitu. Nah, ini nih buat BTN Risa tadi saya bikin dia menghapus gitu, menghapus lasin, hasep, finish lap sama karkonnya semuanya, dan posisi si mobilnya itu dihapus. Jadi kalau misalkan kita udah nge-save terus kita pencet button restart, itu bakal ngehapus savean yang udah kita save gitu. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya ini ada di script save. Nah, di sini ada function save point. Nah, function save point ini saya bikin dia untuk mengesave semua yang saya butuhkan, semua data-data yang ada di gamenya. Nah, contohnya nih di sini. Nah, di sini saya gunain player frames ya. Nah, untuk mengsave si lasin, jadi si mengsave tuh bakal scene terakhir yang player mainin, terus dia di track yang mana gitu, terus dia nge-save si lapnya, jumlah lapnya, terus nge-save jumlah mobilnya juga yang ada di tracknya atau di scene itunya, karena di setiap scene itu jumlah mobilnya berbeda-beda gitu ya. Jadi saya simpen si data-data jumlah mobilnya ke dalam player frames. Terus nih, nah setelah itu saya juga simpen data-data si mobilnya, posisi-posisi mobilnya kayak itu, karena kan si data mobilnya tuh tidak tetap ya di setiap track. Jadi saya bikin perulangan kayak gini. Jadi perulangannya tuh bakal nentuin jumlah mobil tergantung si scene-nya gitu, ada berapa di scene itu, ada berapa mobil kayak gitu. Oke, nah kalau udah disimpan posisi mobilnya, nah di sini juga posisi musuh mobilnya itu juga disimpan. Nah, terus posisi waypoint sama checkpoint juga disimpan. Jadi kan di sini tuh si otak mobilnya tuh saya bikin dia bakal berjalan menelusuri checkpoint di setiap
jalurnya atau tracknya gitu di setiap jalannya. Nah, saya juga simpen data mobilnya kayak gitu, data si checkpointnya dari si musuh kayak gitu. Nah, kenapa? Karena nantinya kalau misalkan nggak saya simpen eh, si waypointnya gitu. Kalau misalkan waypoint ini buat si musuhnya gitu ya, otak musuhnya. Kalau misalkan si checkpoint itu buat si playernya gitu. Kalau nantinya kalau misalkan saya nggak simpen si waypoint si musuhnya, si mobil musuhnya, itu pas saya jalanin lagi, continue lagi, nantinya bakal ngereset tuh si otak musuhnya tuh. Dia bakal berpikir kalau misalkan dia harus ngulang waypointnya tuh dari awal lagi, dari satu lagi gitu, enggak ngelanjutin yang terakhir kali dia eh, jalan kayak gitu. Oke, nah nanti juga bakal, nah terus setelah itu di save kalau misalkan udah di setting mau save apa aja gitu, bakal di save kayak gini, save satu kayak gitu. Nah terus di sini juga saya tambahin di log untuk ngecek gitu apakah save-nya tuh berhasil atau enggak. Nah terus di sini nih ada sebuah function lagi. Nah, itu saya pakai enumerator. Nah, si enumerator ini apa? Nantinya dia bakal contohnya kalau misalkan pakai void itu bakal kalau misalkan void itu bakal ngejalanin langsung functionnya ketika si function itu dijalankan gitu, dipanggil, bukan dijalankan, dipanggil. Nah, kalau misalkan pakai ini, pakai enumerator itu gak bakal langsung jalanin, tapi dia bakal kasih jeda satu detik nih. Nah, pakai ini, pakai yield return now, wait for second 1 detik gitu. Jadi nantinya sebelum dijalankan gitu ya functionnya itu bakal dijeda dulu 1 detik. Nah, buat apa? Buat meload nih. Nah, isi codingannya itu bakal ngeload data-data yang udah kita save tadi gitu di function si save point. Nah, nantinya bakal ngeload dulu, dikasih 1 detik buat ngeload data-data yang udah kita save tadi kayak gitu. Nah, pakai pakai get gitu buat mengembalikan nilainya semuanya gitu. Jadi data-data semua yang udah di save di save point tadi itu bakal di load terlebih dahulu nantinya di function ini. Dan buat proses loadnya itu saya kasih jeda gitu 1 detik kayak gitu, biar meminimalisir nantinya kalau misalkan langsung dipanggil gitu si functionnya, takutnya si data-datanya belum keluar, contohnya kayak data labnya belum keluar gitu, data mobilnya belum keluar gitu, masih nol gitu. Jadi lebih baik saya kasih jeda kayak gitu. Oke, nah nantinya si eh, apa ya, si function ini tuh bakal dijalanin ketika saya klik button continue tadi. Nah, di sana di main menu. Nah, di sini di script main menunya udah saya tambahin kan continue button. Nah, nanti dia bakal jalanin hasep sesuai sepannya gitu yang terakhir. Terus last scene-nya ada di mana gitu. Kayak gitu. Jadi dia bakal otomatis berpindah scene ke terakhir kali dia main di scene, nge-save di scene yang mana kayak gitu. Nah, terus ini juga saya kasih debug log kalau misalkan belum ada save gamenya kayak gitu buat cobanya seperti itu. Oke, paling kayak gitu buat penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.